Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ulumul hadis. Sekarang bagaimana membuktikan syahadat risalah berdasar apa yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama kata beliau, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara. Jadi setiap muslim tidak sepatutnya meragukan sedikit pun apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tasdik, membenarkan Rasul atas apa yang beliau beritakan, apa yang beliau kabarkan. Jangan sekali-kali menganggap sepele terhadap hal yang diberitakannya itu. Walau tidak tercantum di dalam Al-Quran. Jadi kisah, kalau sudah jelas kisah itu datang dari Rasul, ya kita yakini kebenarannya. Kalau ungkapan yang datang dari Rasul, dan itu benar, tausiknya, kita yakini. Makanya tasdik, karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tidak berkata selain wahyu. Meragukan apa yang dikatakan Nabi, seperti meragukan apa yang diwahyukan padanya. Dalam surat 58 ayat 3-4 menandaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bicara atas dasar hawa nafsu. Beliau itu bicara hanya berdasar wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya katakan bedanya ungkapan manusia dengan ungkapan Rasul. Rasul itu yang ummi. Ummi itu bukan berarti bodoh, tidak baca, tidak menulis, tapi beliau memang sabdanya bukan atas dasar bacaan, bukan atas dasar tulisan, bukan atas dasar penelitian, tapi semata-mata atas dasar wahyu. Bagaimana kalau Rasul bicara tentang obat-obatan? Itu berdasar wahyu. Bagaimana kalau Rasulullah SAW mengatakan air kencing itu najis? Air kencing itu najis maka tidak boleh diminum. Itu atas dasar wahyu. Jadi kalau ada penelitian manusia sekarang bahwa air kencing itu obat, maka perlu diragukan sebagai obat, karena obat tidak boleh dari yang haram. Jadi kalau ada obat yang diambil dari barang yang haram, maka itu harus diragukan. Karena bukan atas dasar penelitian, Rasul bersabda, tapi atas dasar wahyu. Bedanya, kalau atas dasar wahyu, kebenarannya mutlak. 100% harus diimani. Kalau atas dasar ilmu, penelitian, ya paling tinggi kan signifikansinya, tingkat kepercayaannya 99. Ya, tidak ada yang kebenaran 100% walaupun yang namanya ilmu pasti. Jadi sebagai syahadat risalah, yakini apa yang dia beritakan. Kemudian yang kedua, wamtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam bila taraddud fihi, melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul tanpa keraguan. Melaksanakan apa yang perintah tanpa ragu dan menaati keputusan hukumnya tanpa merasa enggan. Ayatnya jelas. Yang digambarkan
pada bagaimana cara berteladan pada Rasul, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak sepatutnya membantah apa yang telah ditetapkan Rasul. Sehingga tidak sepatutnya mengambil pilihan lain yang apabila telah ditetapkan Rasul, maka sebagai bukti syahadat bersaksi kerasulan Rasul atau syahadat risalah mesti dimanifestasikan dalam menaati hukumnya dengan merasa puas atas keputusannya. Jadi jangan sampai ada yang diragukan. Kemudian yang ketiga, ayyajatani bamanaha Rasulullah SAW anhu biduni taraddud. Menjauhi apa yang dilarang Rasul biduni taraddud, tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan dijadikan alasan. Kalau yang dilarang oleh Rasul itu umpamanya tidak tercantum di dalam Al-Quran, jangan dijadikan alasan. Karena kalau Rasulullah SAW telah menetapkan hukumnya, maka kita jauhi kalau dia larang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan menjauhi apa yang dilarang Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang diperintahkan Rasul lakukan, ambil. Apa yang diberikan Rasul ambil. Apa yang beliau larang kita jauhi. Wattaqullah, dan itu semuanya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat keras siksaannya. Yang keempat, alla yuqaddima qaul ahadin qaula minal bashar ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahulukan ucapan orang atau pendapat manusia menyisihkan qaulin Nabi, menyisihkan sabda Nabi. Ditegaskan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Jadi jelas, kalau kita bersyahadat kepada Rasul, jangan mendahulukan pendapat manusia, tapi dahulukan pandangan Rasul, baru pendapat manusia. Jadi, boleh kita teliti apa yang disabdakan oleh Rasul, bagaimana buktinya di dalam kenyataan, di dalam kehidupan sehari-hari, tapi bukan berarti meragukan apa yang disabdakan Rasul. Itu hanya hikmahnya. Makanya jangan sampai mengatakan larangan-larangan itu dijelaskan sebabnya. Contoh, mengapa babi itu diharamkan? Kalau mengapa babi itu diharamkan, tentu yang tahu Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan. Tapi kalau apa hikmahnya babi diharamkan, baru kita bisa jawab. Sebab ada kan yang menjawab kenapa babi itu diharamkan, jawabannya karena mengandung cacing pita. Bagaimana kalau cacing pitanya disuntik dulu sampai mati, atau nanti ditemukan babi yang tanpa cacing pita, apa bisa dihalalkan?
kan tetap nggak bisa. Babi itu diharamkan ya karena babi. Kenapa tadi emas itu dilarang bagi laki-laki? Ya jangan kita tanya mengapa, apa sebabnya. Kalau hikmahnya silahkan, nilainya kenapa atau apa hikmahnya diharamkan, silahkan diteliti. Tetapi kalau sebab atau latar belakang diharamkan, kita nggak bisa menjawab hal itu. Jadi apapun yang telah ditetapkan Rasul seperti itu, jangan kita mendahului Rasul pendapat kita, jawaban-jawabannya, apa alasan-alasannya. Karena kita sudah yakin bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang harus kita dahulukan pandangannya, yang harus kita taati sepenuhnya. Kita tidak boleh melebihi dan mendahului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hujurat ayat la tuqaddimu baina yadayillah, Al-Hujurat ayat pertama. Berikutnya, Allah yabtadi'a fi dinillah malam ya'ti bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sawa'un aqidah au qaulan au fi'lan. Jangan sampai membuat cara-cara atau membikin-bikin rekayasa, membikin-bikin perbid'atan, membikin-bikin acara tertentu di dalam urusan agama. Malam ya'ti bihin Nabi SAW, apa yang tidak datang dari Rasul, apa yang tidak ada sumbernya dari Rasul, apa yang tidak ada dasarnya dari Rasul. Apakah itu masalah akidah, ucapan, maupun perbuatan. Jangan membuat acara baru. Jangan membuat ibadah tertentu yang tidak ada sumbernya. Man amila amalan falaisa minna fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang tidak ada sumbernya dariku, maka itu tertolak. Dan di dalam hadis, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalah finnar. Bid'atin yang berbuat-buat, membuat-buat, membikin-bikin upacara dalam ibadah atau di dalam akidah yang tidak ada sumbernya, itu merupakan kesesatan. Dan setiap kesesatan itu membawa manusia ke neraka. Dan surat An-Nisa ayat 150-151 pada bab yang lalu saya gariskan berdasar innalladzina yakfuruna billah wa rusulih wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa atadna lil kafirina adaban alima, adaban muhina. Sungguhnya orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya atau yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, memisahkan antara Allah dan Rasul, antara hukum Allah dan Rasul, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, atau yang mengatakan kami terima sebagian dan kami tolak sebagian yang lain, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, atau yang membuat jalan di luar itu. Nah, ini yang saya maksud ayat tadi'a. Jadi tidak bersumber kepada Allah, tidak bersumber kepada Rasul, tapi bersumber kepada dirinya sendiri, kepada hawa nafsunya. Ini yang ulaika humul kafiruna haqqan. Karena iman itu harus yakin kebenaran Allah dan Rasul. Kalau kufur berarti bertentangan.
Karena orang kafir berdasar surat An-Nisa 150-151 itu 4 golongan. Yaitu ada yang kufur kepada Allah dan Rasul, ada yang memisahkan antara Allah dan Rasul, ada yang memilah-milah hukum Allah dan Rasul, ada pula yang membuat aturan tidak bersumber kepada Allah, tidak pula bersumber kepada Rasul. Ayat takhidu baina dzalika sabila. Maka ini termasuk perbuatan bid'ah, membuat cara-cara yang tidak ada sumber dari Allah dan Rasulnya. Ulaika humul kafiruna haqqa. Maka kata Qatadah itu membuat perbid'ahan, membuat cara yang di luar, ya, di luar ketentuan, di luar hukum, di luar sumber hukum yang telah ditetapkan. Kemudian alla yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu. Jangan membuat sesuatu di luar haknya, di luar hak Rasul. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada haknya bagi Rasul. Membuat sesuatu demi melebihkan haknya yang tidak dasar dari Rasul. Ini salah satu contohnya ketika Qais bin Sa'id pulang dari Al-Hairah, ya hendak sujud kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Qais bin Sa'id itu pulang dari Al-Hairah, dia mau sujud kepada Rasul. Maka langsung Rasul melarang, fala taf'alu. Jangan kau kerjakan, jangan kau sujud. Dan di dalam riwayat yang lain, sahabat yang lain yang langsung sujud kepada Rasul. Kalau ini baru mau. Dan itu persis pulang dari Al-Hairah. Ada juga yang mengatakan pulang dari negeri Sam. Ya, Rasul bersabda, lau kuntu amiron ahadan ayas judari ahadin. Andaikan aku dibolehkan untuk memerintah sujud seorang manusia kepada manusia lain, andaikan aku dibolehkan memerintah seseorang sujud kepada sesama manusia, la amartun nisa ayyasjudna li azwajihinna. Tentu akan memerintah agar istri sujud kepada suaminya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan saya menyuruh sujud manusia ke manusia lain, maka aku tidak memerintahnya. Jadi jawab bawahan tidak bisa sujud kepada atasan. Walaupun andaikan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan memerintah, kata sabda Rasulullah, aku akan perintah istri sujud kepada suami. Tapi karena karena Allah Subhanahu wa taala melarang sujud kepada siapapun, maka tidak aku perintahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan iblis itu katanya lebih bertauhid daripada Adam, itu enggak benar yang demikian. Karena katanya kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia beranggapan sujud itu hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada Adam. Maka iblis menolak ketika diperintah sujud kepada Adam. Padahal iblis itu diperintah oleh Allah. Jadi kalau iblis itu dan malaikat lain sujud kepada Adam, bukan berarti tunduk atau patuh atau takut kepada Adam, tapi itu karena takut kepada Allah. Jadi iblis itu bukan karena tauhid, bukan karena atas dasar keimanan, tapi atas dasar kekufuran. Makanya di dalam ayat juga dikatakan, kenapa kamu, iblis, tidak mau sujud ketika aku perintah? Maka iblis menjawab, bukan karena tauhid. Iblis menjawabnya. Kata iblis, ya
engkau ciptakan Adam dari tanah, aku engkau ciptakan dari api. Masa api harus sujud kepada tanah? Jadi itu kesombongan. Jadi Rasulullah SAW menandaskan tidak ada sujud kepada manusia, itu jelas. Kepada Rasul pun tidak boleh sujud. Maka Allah yang tadi fi haqqihi. Jadi jangan melebihkan hak Rasul. Kalau di dalam ayat tidak boleh menghina atau tidak boleh menyepelekan, jadi tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menghina, tidak boleh meledek, tapi tidak boleh mengagung-agungkan melebihi haknya. Bihaqqihi ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada sumbernya, seperti sujud. Sujud itu tidak diperintahkan kepada siapapun, termasuk kepada Rasul. Maka kita beriman kepada Rasul sebagai Rasul Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, makanya di sini dikatakan lau kuntu amiran an ahadan ayasjuda li ahadin la amartun nisa ayasjudna li azwajihin. Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Kenapa? Kalaupun diperintahkan sujud, aku akan perintah istri sujud kepada suami, karena ada kewajiban patuh dan taatnya istri kepada suami. Jadi kalau tidak mau taat kepada suami, istri itu ya jangan mau menikah. Jadi kalau mau menikah tapi tidak mau taat, ya artinya tidak akan rukun itu rumah tangganya. Itu mau sudah perjanjian ya. Kalau seorang istri itu mau dinikah, berarti siap menaati aturan. Nah, kalau tidak mau taat pada sesuatu, silahkan diadakan perjanjian mana saja yang bisa dibantah, mana saja yang mesti ditaati. Jadi karena konsekuensi, kalau sudah bersuami istri harus taat dan patuh. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu sebagai awanun, ya, sebagai tertawan. Si istri itu kalau sudah dinikah itu tertawan oleh suaminya. Karena harus tunduk dan patuh pada aturan, dan harus dihormati haknya, harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, tadi kepada Rasulullah SAW tidak boleh sujud, karena sujud tidak ada dasarnya dari Allah maupun dari Rasulnya. Jadi jangan menuduhkan sehingga mengagung-agungkan di mana-mana sampai melebihi. Tidak boleh berlebihan ya. Kadang-kadang kan kita juga mendengar bagaimana mengagung-agungkan Rasul SAW itu sehingga dipuja-puja atau dijadikan wasilah, dijadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dijadikan juru selamat. Itu tidak demikian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat yang tidak ada sumber dari Rasul. Kemudian ayat taqidah bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa lahu minar rububiyah. Harus yakin bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidak memiliki sedikit pun urusan ketuhanan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan beranggapan ada unsur ketuhanan di pribadi Rasul. Kalau kita menaati aturan Rasul itu karena aturan dari Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk memuja, bukan untuk mempertuhankan. Tidak boleh itu mempertuhankan Rasul. Rasul ya tetap Rasul kedudukannya.
Ya, hendaklah meyakini bahwa Nabi SAW itu tidak memiliki kedudukan rububiyah. Beriman kepada Rasul tidak boleh mendudukan beliau sama dengan Allah. Seperti memohon bantuan agar mendapat pertolongan, sehingga minta bantuan kepada Rasul agar mendapatkan perlindungan. Makanya yang dikehendaki oleh kita menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ingin mendapatkan pertolongan dari Rasul itu sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada Rasul untuk kita. Kan doanya begitu, seperti di dalam doa ba'da adzan kan. Jadi bukan berarti minta kepada Rasul kan di dalam doa adzan juga untuk mendapatkan syafaat itu. Bukan ya Rasulullah syafaati aku, ya Rasulullah tolonglah aku. Enggak demikian, karena kita sudah berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya beribadah kepadamu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, bukan kepada Rasul. Tidak pula dibenarkan menjadikan Rasul sebagai perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau menjadikan Rasul perantara, itu kan mempunyai sifat ketuhanan. Jadi, kita dianjurkan sholawat sebelum berdoa, itu mengisyaratkan bahwa berdoa kepada Rasul diawali dengan mohon agar Rasul mendapat rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan, ya Allah berikan rahmat, anugerah kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan minta tolong kepada Nabi agar disampaikan kepada Rasul. Jadi berteladan kepada Rasul tidak boleh menganggap bahwa di dalam pribadi Rasul ada kedudukan Tuhan. Syai'un, sedikit pun minar rububiyah, itu tidak ada. Nah, berdoa kepada Allah tidak melalui perantara Nabi. Makanya diawali dengan sholawat. Kenapa kita itu diperintah kalau kita berdoa diawali dulu sholawat. Sholawat itu kan isinya berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi. Mendoakannya terlebih dahulu untuk kesejahteraan beliau. Makanya dikatakan qul la amliku li nafsi dalam surat Al-A'raf 188. Katakan, hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku ini tidak memiliki dalam diriku naf'an, manfaat, wala darran, begitu pula madarat, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Katakan, andaikan aku tahu tentang gaib, tentu aku lebih banyak al khair. Wa ma masaniyasu in ana. Di sini dikatakan in ana. Aku ini bukan apa-apa. Ila nadhir, kecuali pemberi peringatan, wa basyir, penarik atau pembawa kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang mukmin. Maka karena tidak memiliki hak untuk doron, memberikan madarat, dan tidak memiliki hak untuk memberi manfaat kepada manusia, maka kalau berdoa kepada Allah secara langsung, jangan melalui perantara Nabi. Maka diajarkanlah ketika berdoa kita memohon agar Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi. Ini suatu gambaran
Rasul saja diperintahkan untuk didoakan supaya kita tahu kedudukan Rasul itu di mana. Bukan di antara kita dengan Allah, tapi memiliki keistimewaan menerima wahyu, tapi tidak memiliki keistimewaan dalam bidang ketuhanan, kedudukannya. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu syahadat itu diperintahkan setelah berwudu. Kemudian nanti setelah adzan kita bermohon kepada Allah agar memenuhi janji Allah melalui Rasul tersebut, baik itu di dalam memberikan mendapatkan syafaat. Jadi bukan minta kepada Rasul agar memberi syafaat kepada kita, tapi minta kepada Allah agar Rasul bisa memberi syafaat kepada kita. Jadi minta nama, berdoanya kepada Allah. Agar di situ bedanya, ya. Jangan dijadikan sebagai memiliki kedudukan rububiyah. Kemudian ikhtiram aqwalihi sallallahu alaihi wasallam, menghormati perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadau ahadisahu fi amakin ghairil laiqah. Kita hormati apa yang disabdakan oleh Rasul, apa yang tercantum tertera di dalam hadis, jangan menuduhkan sama dengan kedudukan artikel ilmiah. Jadi kalau hadis itu jangan disamakan dengan artikel ilmiah. Memiliki kehormatan. Walaupun tadi saya katakan tidak boleh mendudukan Rasul memiliki sifat ketuhanan. Jadi kalau Rasulullah SAW bersabda lalu disamakan dengan Al-Quran, disamakan tidak boleh, tetapi ketaatannya sama karena perintah Allah. Di latar belakangnya di situ. Maka kita tidak boleh meletakkan hadis itu di tempat ghair laikoh, yang tidak layak ditempatkannya. Menghormati hadis Nabi itu sebagaimana mestinya. Tidak sepatutnya menuduhkan hadis disamakan dengan artikel manusia. Tidak sepatutnya menuduhkan hadis disamakan dengan pandangan manusia, tidak disamakan pula dengan pandangan Allah. Jadi kita menaati hadis karena perintah Allah. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Jangan kau panggil Rasul disamakan dengan panggilan kamu satu sama lain. Jadi ayat ini kalau ditinjau dari sudut ihtiram, maka hormat kepada apa yang disabdakan oleh Rasul. Tapi tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan. Tapi ini surat An-Nur ayat 63 tegas bagaimana kedudukannya. Jadi jangan menyamakan, apalagi merendahkan sifat atau kedudukan hadis tersebut. Karena itu mempunyai keistimewaan sebagai wahyu. Nah itulah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bukti syahadat risalah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu syahadat uluhiyah, syahadat ketuhanan, dan syahadat risalah adalah syahadat persaksian kepada Rasul, syahadat risalah atau kedudukan Rasul sebagai apa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak boleh mendudukan sama dengan Allah sehingga diagung-agungkan melebihi apa yang seharusnya,
tidak boleh juga menganggap sama dengan kita ketentuan Rasul itu. Karena di atas, lebih dari kita. Tapi bukan sama kedudukan dengan Allah. Tapi di atas lebih kita. Nah itu posisinya yang adil. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira dianggap cukup sampai di sini. Cara berteladan kepada Rasul berdasar beberapa ayat, dan juga cara berteladan kepada Rasul berdasar syahadat risalah yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin, berdasar ayat juga yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.